Kisah Tatang Koswara, sniper legendaris TNI. Seorang diri tewaskan 80 musuh. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe terlebih dahulu. Istilah sniper atau penembak runduk diketahui telah muncul sejak tahun 1770-an. Mengutip Wikipedia, sniper berasal dari kata snipe, yaitu sejenis burung yang sangat sulit untuk didekati atau ditembak. Di Indonesia, ada seorang sniper yang bernama Tatang Koswara yang masuk dalam jajaran sniper terbaik dunia, seperti tercantum dalam buku Sniper Training. Dalam buku tersebut, Tatang Koswara masuk dalam daftar 14 besar sniper roll of di dunia. Dilansir Great Hot ID dari kompas.com, selama di dunia militer, Tatang memang mendapat sorotan dari atasannya. Pengalamannya hidup di kampung membuat pelajaran militer menjadi hal yang tak sulit baginya, baik dalam hal fisik, berenang maupun menembak. Hingga tahun 1974 sampai 1975, Tatang bersama 7 rekannya terpilih masuk program Mobile Training Team yang dipimpin pelatih dari Greenbridge, Amerika Serikat, Kapten Conway. Tahun itu Indonesia belum memiliki anti teror dan sniper. Muncullah ide dari perwira TNI untuk melatih jagoan tembak dari tempat kesatuan, yakni Kopassus, Angkatan Darat, Marinir, Angkatan Laut, Paskas, Angkatan Udara, dan Brimob, Polri. Namun sebagai langkah awal, akhirnya hanya mengikuti Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat, ujar Tatang. Pada praktiknya, Kopassus pun kesulitan memenuhi kuota yang ada. Setelah seleksi fisik dan kemampuan dari kebutuhan 60 orang, Kopassus hanya mampu memenuhi 50 kursi. Untuk memenuhi kekosongan 10 kursi, Tatang dan 7 temannya dilibatkan menjadi peserta. Tatang dan 59 anggota TNI AD dilatih Kapten Conway di sekitar 2 tahun. Mereka dilatih menembak jitu pada jarak 300 sampai 600 dan 900 meter. Tak hanya itu, mereka juga dilatih bertempur melawan penyusup, sniper kamuflase, melacak jejak, dan menghilangkannya. Dari 2 tahun masa pelatihan, hanya 17 dari 60 orang yang lulus dan mendapat senjata Winchester model 70. Rupanya, senjata dan ilmu yang diperoleh dari pasukan elit Amerika Serikat ini membantu Tatang dalam pertempuran. Sebab setelah itu ditarik Kolonel Edi Sudarjat, Komandan Pusat Pendidikan Infanteri di Cimahi, menjadi pengawal pribadi sekaligus sniper saat terjun ke medan perang di Timur-Timur. Ada 2 tugas rahasia yang disematkan pada 2 sniper saat itu, yaitu Tatang dan Ginting. Pertama, melumpuhkan 4 kekuatan musuh, yaitu sniper, komandan, pemegang radio, dan anggota pembawa senjata otomatis. Kedua, menjadi intelijen. Intinya masuk ke jantung pertahanan, melihat kondisi medan, dan melaporkannya ke atasan yang menyusun strategi perang. Lawan kita pasukan Pretilin yang tahu persis medan di tim-tim. Mereka pun punya kemampuan gerilya yang hebat. Makanya Indonesia menurunkan sniper untuk mengurangi jumlah korban, ujarnya. Pernah suatu waktu Tatang yang ditugaskan masuk ke jantung pertahanan lawan tanpa disadari berada di tengah kepungan lawan. Ada 30 orang bersenjata lengkap di sekelilingnya. Tatang terperangkap dan tak bisa bergerak sama sekali. Dalam pikirannya hanya ada satu bayangan, kematian. Namun sebelum mati ia harus membunuh komandannya terlebih dahulu.
Posisi komandannya sudah saya kunci dari pukul 10 WIB, tapi saya juga ingin selamat. Makanya saya menunggu saat yang tepat hingga pukul 17 WIB. Komandan itu pergi ke bawah dan saya tembak kepalanya, tuturnya. Di bawah jumlah pasukan tak kalah banyak, Tatang dihujani peluru dan ia terkena 2 pentulan peluru yang sebelumnya mengenai pohon. Darah mengalir deras hingga sudah sangat lengket. Tapi saya tidak bergerak karena itu akan memicu lawan menembakkan senjatanya, ucap Tatang Koswara. Tatang baru bisa bergerak malam hari. Ia mencoba meningkatkan tali bambu di kakinya. Dengan bantuan gunting kuku, dia mencongkel 2 peluru yang bersarang di betisnya, namun darah tak juga berhenti mengalir. Demikianlah kisah Tatang Koswara, yaitu seorang sniper legendaris tentara negara Indonesia.